Yuk, kita akan mulai meet kita hari ini. Pertemuan kita hari ini akan dibuka dengan doa oleh Bapak Sean. Ya, kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus telah memberkati kami akan belajar TIK bersama Mr. Abdiel. Kami akan mendapatkan ilmu yang banyak dan semoga kami akan cepat pintar di masa depan. Amin. Amin. Sip. Nah, sekarang teman-teman semua on cam dulu. Kameranya dinyalain dulu. Yuk, garis. Yuk, dinyalain dulu kameranya, Fagan. Yuk, semua dinyalain dulu. Aduh, matanya kok besar. Yuk, semua dinyalain dulu. Oke, Santo. Yuk, ini Cornelius yang belum dinyalain, ayo dinyalain. Ayo, semua dinyalain. Yuk, dinyalain dulu kameranya. Nah, gitu dong. Ayo, dinyalain dulu kameranya. Sip. Nah, sekarang nih semua lihat ke Abdiel ya. Nah, gini, Kak Abdiel mau tanya, teman-teman, kalau misalnya ini kan kita rencana kita tidak akan online lagi, tapi akan pertemuan tatap muka, disingkat PTM. Kita akan kembali ke sekolah. Nah, gimana? Siapa yang senang? Saya. Yang senang senyumnya dong. Saya. Kita akan ketemu lagi di sekolah, cuman tanggalnya semoga di bulan Oktober kita bisa ketemu. Ya, nanti ketika kita PTM, teman-teman akan masuknya bergantian. Separuh masuk sekolah, separuh di rumah. Terus kemudian Kamis depannya separuh di rumah, separuh masuk. Kita akan ketemu sama komputermu. Dan ada yang seru nih. Paling lambat tahun depan. Jadi semester 2 ya. Teman-teman akan punya lab komputer yang baru. Yes. Mister masih ada. Seru ya. Nah, nanti di lab komputer yang baru kita bisa belajar lebih banyak lagi. Kenapa? Karena komputernya sudah baru-baru semua. Jadi total bakal akan ada 30 komputer. Jadi kita tidak berdua lagi, satu orang gitu ya. Oke, sekarang Kak Abdiel akan mulai pelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang seperti tadi Kak Abdiel sudah sempat ngomong, mengetik cepat. Jadi kita mengetik dengan ini ya, mengetik dengan 10 jari. Nah, kalau kok ada 8 Kak? Iya, yang jempolnya ini bagian spacebar. Ada yang tahu spacebar itu apa? Buat spasi. Good. Tulisannya SPACE spasi BAR. Bacanya spacebar. Nah, nanti masing-masing jari ini, jari kelingking, jari manis, jari tengah. Nah, 3 jari ini akan pencet baik kiri maupun kanan, akan pencet 3 tombol. Nah, ya. Terus kemudian untuk jari telunjuk akan pencet masing-masing 6 tombol. Jadi jari telunjuk itu yang tugasnya paling banyak. Nah, nanti teman-teman akan berlatih supaya nanti di bulan Desember kita akan bertanding. Nah, kalau di bulan Desember pertandingannya seru, Kak Abdiel akan bikin pertandingan kedua.
Ya, hadiahnya akan lebih menarik. Nanti juara satunya, loh, ini berarti ini apa ini bahasa Korea ini? Berlatihnya pakai apa? Pakai keyboard masing-masing, pakai laptop masing-masing di rumah. Kalau yang enggak punya, nanti boleh, nanti Kak Abdel akan presentasikan. Teman-teman bisa lihat ada bagannya di situ. Jadi jari telunjuk yang sebelah kanan ini akan mencet huruf apa saja. Kemudian jari kelingking, nih jari kelingking akan mencet huruf apa? Kalau kelingking kiri akan mencet huruf KAZ. Nah, kita mesti mulai menghafal. Nah, supaya ya, perhatikan supaya kita bisa ngerti, kenapa sih Kak? Kok kita mesti belajar mengetik cepat? Nih, bentar ya. Kak Abdiel. Supaya nanti kalau udah gede bisa ngetiknya lebih cepat. Dan kalau ngetiknya nggak lama. Ya itu ada betulnya juga, tapi nih semua ada kelihatan? Sudah, Mister. Nah, nih sekarang kita akan lihat pentingnya mengetik dengan 10 jari. Maksudnya apa sih mengetik 10 jari itu? Mengetik 10 jari itu kita mengetik tanpa ngelihat keyboard. Oh, keren ya. Biasanya kan kalau kita ngetik itu nyari huruf A. Huruf A mana ya? Mana ya? Oh, ini A gitu. Wah. Kalau mengetik 10 jari, jarinya udah punya mata masing-masing tuh. Jadi dia bisa tahu akan ngetik di mana. Nah, terus seperti tadi Kak Del ngomong, keuntungannya apa sih? Tadi saya sudah ngomong ya. Jadi keuntungannya, pertama jari tangan kita nggak capek. Kenapa? Ya karena ada yang bagian neken huruf yang berbeda-beda. Kemudian makin lama makin cepat. Nah, kemudian mata juga nggak capek. Dan kalau ngetik dengan 10 jari pasti lebih cepat daripada nulis tangan. Kesemuanya ini akan bikin kita nanti kalau tambah gede, bakal ngetiknya lebih cepat. Bahkan bisa lebih cepat loh dari guru-gurumu. Ini Kak Abdel bocorin rahasianya. Karena masih ada guru-guru kita yang Mister dan Miss yang masih ngetik ini 11 jari. Nah, kalau Kak Abdel akan ajarin kita akan ngetik dengan 10 jari. Nah, ini nih sekarang bagannya. Semua kelihatan? Jelas ya? Jadi yang merah itu jari kelingking, baik kiri maupun kanan. Kemudian yang kuning itu jari manis, yang hijau jari tengah, yang biru jari telunjuk. Kemudian yang merah muda itu tadi Kak Abdel sudah ngomong space bar atau spasi. Ada yang tahu gunanya spasi? Untuk memberi jarak pada huruf. Good, pinter. Memberi jarak pada huruf atau pada kata. Ya, nah nanti teman-teman yang enggak punya laptop, enggak punya komputer, bisa tuh nyoba di situ. Jadi bagannya di print, kemudian tempatkan jari-jarimu ini di huruf-huruf yang seharusnya. Kemudian nanti berlatih sesuai dengan pelajaran yang akan Kak Abdel berikan. Nah, sekarang sebelum kita menghafal, sebelum kita belajar cara ngetiknya, kita akan menghafal dulu. Dia akan tunjukkan videonya. Bentar ya. Halo, hari ini kita akan belajar bagaimana cara yang paling cepat untuk menghafal posisi tombol pada keyboard. Oke, yang pertama, gambarkan 3 garis mendatar seperti ini. Oke, 2, 3. Setelah itu, kita akan gambar 3 garis lagi di tengahnya seperti ini. 2. Suaranya kedengaran ya? Oke, kita kasih Tapi gambarnya putih.
Ya, sabar. Ini baris yang kedua, kemudian ini baris yang ketiga. Masih nge-lag ini. Kita akan mulai dari baris yang kedua, yaitu baris yang ada di tengah ya. Kita akan mulai dengan menuliskan posisi 10 jari. Masih ingat ya posisi 10 jari itu apa saja? A, S, D, F, J, K, L, kemudian titik koma. Nah, kita mulai dari bagian yang paling kiri. Kita mulai tulis A, S, D, F, kemudian dua kotak di tengahnya kita skip dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi ke situ. Oke, setelah itu kita lanjut posisi 10 jari yang satunya lagi, yang sebelah kanan. J, K, L, kemudian titik koma. Nah, untuk dua tombol, untuk dua box di tengahnya, kita akan ambil patokan dari huruf F. Anak-anak tahu ya, setelah di alfabet, setelah F itu huruf apa kira-kira? A, B, C, D, E, F. Setelah itu ada G, setelah G ada H. Nah, kita sudah selesai di baris yang kedua. Sekarang kita akan pindah di baris yang paling pertama. Di baris yang paling pertama, kita akan bikin 4 kata. Kita akan bikin jadi 4 kata. Ayo, yang ngangop-ngangop, Kata yang pertama konsentrasi. adalah kata QWERTY. Tapi anak-anak harus ingat ya, bahwa di tiap baris itu, di sebelah kiri, sebelah kanan itu cuma ada, isinya cuma ada 4 huruf saja. Oke, kita mulai dari yang paling kiri. Kita akan tulis kata yang pertama, yaitu QWERTY. Q, W, E, N, R. T dengan Y-nya kita taruh di dalam 2 box di tengah. Kemudian untuk kata yang kedua itu kalau di keyboard itu ada huruf U dengan ada huruf I. Nah, supaya anak-anak mudah untuk ingat U dengan I ini, kita akan U-nya kalian bisa ganti jadi Upin. Nah, tahu ya Upin-Ipin ya. Iya, siapa yang nggak tahu Upin-Ipin? Kita bisa ganti menjadi Ipin. Kemudian kata yang terakhir ini sudah ada 3 kata ya, QWERTY, Upin, and then Ipin. Nah, setelah itu kata yang selanjutnya ada huruf O dengan P, tapi supaya anak-anak bisa cepat ingat, kita akan gantinya jadi Oppo. Semua tahu Oppo ya, ini merek HP. Nah, tapi 2 kata di belakangnya itu tidak perlu dituliskan. Oke, kita sudah selesai di baris yang paling pertama. Nah, sekarang untuk baris yang paling terakhir, kita akan mulai isi dari paling kanan, bagian yang paling kanan. Setelah itu kita pindah ke bagian paling kiri. Nah, bagian yang paling kanan kita akan ambil patokan dari titik koma. Kalau di atas titik duluannya, baru setelah itu koma. Tetapi di bagian bawah itu kebalikannya dari yang di atas. Kita akan tulis koma dulu, setelah itu baru titik. Nah, setelah itu kita akan beralih ke satu tombol di sebelah sini dengan yang di sebelah sini. Nah, kita ambil patokannya dari sebelah sini ya, J, K, L. Di alfabet J, K, L, setelah L itu adalah M, setelah M adalah N. Tapi kita tulisnya terbalik seperti ini. Setelah itu sisanya ini anak-anak harus hafalkan ya. Di sini masih ada 5 tombol. Di sini ada Z, X, C, T, dengan B. Oke, selesai. Kita sudah selesai untuk menuliskan semua posisi tombol pada keyboard. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya kenapa Miss Sinta taruhnya seperti ini? Nah, coba kalau kalian perhatikan, kalau kita mengetik cuma ada 4 jari saja yang bekerja ya, cuma ada pinky, ring finger, middle finger, dengan index finger. Kalau thumb pasti posisinya pasti selalu sama ya, dia pasti akan selalu menekan tombol spasi. Nah, tujuannya supaya bisa seperti ini sebenarnya ada tujuannya. Ini tombol yang ada di sebelah kiri itu akan ditekan oleh semua jari yang ada di tangan kiri. Setelah itu, yang ada di sebelah kanan, yang ada di box merah sebelah kanan ini, itu adalah tugasnya jari-jari yang ada di tangan kanan. Nah, sisanya tinggal seperti ini. Untuk pinky, kalian bisa lihat apa yang paling ada di sebelah kiri, tombol apa saja, huruf apa saja yang ada di sebelah kiri. Berarti itu adalah tugasnya dari pinky finger di tangan kiri. Q, A, Z, and then untuk ring finger W, S, dengan X. Begitu juga seterusnya dengan jari-jari yang lain. Terus di tengahnya ada 2 kotak lagi. Ada 2 kotak di sebelah sini. Ada huruf T, Y, G, H, B dengan N. Nah, ini adalah tugasnya dari index finger. Jadi index finger masing-masing di tangan kiri, tangan kanan itu masing-masing punya tugas untuk menekan 6 tombol. Kita tahu posisi tombolnya, posisi jari apa yang tekan. Kalau kita sudah tahu semua ini, kita
bisa tahu. Misalkan kita tulis di sini ada kata G. Nah, di sini kamu bisa lihat kira-kira jari apa saja dan tangan apa saja yang akan tekan masing-masing tombol berikut. Misalkan G. G itu kalau kita lihat dari triline yang tadi kita bikin, G itu dia ada di sebelah sini. Berarti tadi posisi yang ada di dua kotak di tengah itu yang menekan adalah index finger. Tangan apa? Dia paling dekat dengan jari index finger tangan apa? Nah, ini di sebelah kiri berarti dia menggunakan index finger di tangan kiri. Setelah itu, E. E itu posisinya ada di kotak di bagian kiri. Nah, kalau kita taruh posisi jarinya seperti ini, berarti yang paling dekat dengan huruf E adalah pinky. Berarti yang tekan tombol huruf E ini adalah pinky finger di tangan kiri. Kemudian setelah itu huruf M. Huruf M kira-kira posisinya ada di mana? Oh, dia ada di barisan yang ketiga. Kemudian dia ada di sebelah sini. Dia ada di barisan yang sebelah sini. Berarti yang tekan adalah index finger tangan kanan. Index finger tangan kanan. Kemudian untuk huruf E itu ditekan oleh posisinya ada di mana kira-kira? Nah, dia ada di bagian paling atas, di barisan yang paling atas. Nah, kalau kamu taruh jarimu seperti ini, Q sudah pasti ditekan oleh pinky. Ring finger berarti I adalah middle finger. Middle finger di tangan apa? Si tangan kiri. Nah, selesai sudah. Oke. Jadi teman-teman, kita sebelum nanti belajar mengetik dengan 10 jari, kita harus belajar mulai menghafal. Misalnya, Kak Abdel tanya, huruf A akan diketik tangan kiri atau kanan? Kiri. Kiri, good. Huruf C akan diketik tangan kanan atau kiri? Kanan. Kanan, good. Huruf B, tangan kiri atau kanan? Dua-duanya. Kiri, B kiri. Ya, ditekan. Nah, terus kalau huruf U ditekan tangan kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Huruf W itu ditekan tangan kiri, jari apa yang neken? Jari Jempol. manis. Jempol space bar. Manis. Ya, ditekan oleh jari manis. Kemudian huruf M, tangan kanan ditekan oleh Jari telunjuk. jari Telunjuk. yakin. Belum. Iya, pintar, jari telunjuk. Ya. Terus kemudian kalau huruf L, tangan kanan ditekan oleh jari huruf L. Jari manis. Good, jari manis. Sekarang dua pertanyaan terakhir. Huruf S, posisinya ada di sebelah kiri baris keberapa? Tengah. Sebelah Baris kiri baris kedua. keberapa? Dua. Baris kedua. Good. Kemudian kalau huruf P, sebelah kanan baris ke Satu. good. Jadi gitu ya, teman-teman, kita akan belajar seperti itu. Kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat di video selanjutnya, itu adalah prakteknya. Ya, kalau tadi kan cara menghafalnya biar mudah. Ya, jadi kalau teman-teman mau menghafal, coba teman-teman gambar begitu ya. Dibuat 3 baris, kerjakan baris yang tengah dulu, ASDF, G, ASDF, terus yang G sama H dilompatin, terus JKL titik 2. Kemudian GH-nya diisi, setelah itu ke baris yang pertama, nulis QWERTY, ada 4 kata tadi ya. QWERTY, UPIN, IPIN, OPPO. Ya, kemudian PO-nya di nah, supaya hafalnya gampang.
Upin Ipin Udin. CB ZXCV B. Kalau yang baris ketiga emang mesti agak sedikit menghafal. Ya. Kalau yang baris 1 dan 2 mudah sekali. Oke? Oke. Jadi itu pertanyaan, itu penjelasannya. Sekarang teman-teman kita open cam lagi yuk. Sebelum nanti Kak Abdel akan berikan pengumuman. Yuk open cam semua. Yeskiel, Garis, Santo. Bentar Mister, saya mau screenshot. Lah iya, sekalian screenshot. Yuk semua open cam. Open cam, open cam, open cam. Nela Septian Purwanti ini siapa? Yolan, Mister. Oh, Yolan. Panggil Oh. Mbak Nela. Yuk, Yolan dibuka, Santo dibuka. Yuk semua lihat kamera. Kak Abdel hitung 1, 2, 3. Sip. Oke, sekali lagi ya. Oke Mister. Nah, sekali lagi. Oke, dan Kak Abdel sekaligus save di sini ya. Bentar. Sabar. Kelas 5B. 5B. Yuk, sekarang foto yang kedua. Ya. Loh, ini kok hilang lagi nih. Ayo Santo. Santo, Yolan. Yuk. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang pengumumannya adalah minggu depan, Kamis depan, teman-teman akan kita akan tetap ada pelajaran yang harus dikerjakan, terus kemudian langsung nyambung dengan ulangan harian yang kedua. Nah, ulangan harian yang kedua itu apa namanya? Pelajarannya yang diujikan adalah pelajaran dari ulangan setelah ulangan yang pertama sampai mengetik. Ya, jadi Kak Abdel contoh ya akan tanya, misalnya huruf G itu akan ditekan oleh jari apa di baris keberapa? Di baris kedua sama jari telunjuk. Betul, kayak gitu nanti salah satu contohnya ya. Selain kita juga akan mengingat kembali pain, ya. Pain itu kan teman-teman sudah hafal ngelontok dari kelas 3 sampai kelas 4, ya. Di kelas 5 teman-teman akan review tentang pain itu dan Kak Abdel akan tanyakan. Kemudian nanti pada waktu Kamis depannya itu kan sudah mulai PTS tuh. Nah, soal-soalnya PTS mayoritas dari ulangan harian pertama dan kedua ditambah dengan mungkin beberapa hal yang Kak Abdel belum tanyakan. Ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan? Saya Apa? itu bingung Albert Einstein itu siapa sih? Oh, Albert Einstein itu adalah salah satu ilmuwan yang paling pinter. Dia punya rumus terkenal namanya E sama dengan MC kuadrat. Dia adalah, nama rumusnya yang terkenal itu E sama dengan MC kuadrat. Seperti apa itu nanti teman-teman pada waktu SMP akan belajar. Ya, di kelas 7, 8, 9 akan belajar. Siapa itu Albert Einstein? Orang keren tuh. Orang pinter banget. Dia bisa komputer juga atau tidak?
Pada waktu zamannya Albert Einstein, komputer masih belum secanggih sekarang. Oh, jadi masih butut dong. Komputer generasi yang pertama. Kalau pas zamannya Albert Einstein. Ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Lah kok sudah TikTokan toh? Saya tidak main TikTok. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Kak Abdiel meminta tolong Hafa memimpin dalam doa. Kita tutup pertemuan kita. Oke? Mulai. Oke, yuk siap kita tutup dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yo. Yesus, pada hari ini Tuhan, berkatilah Mr. Abdiel dan kami semua Tuhan dalam pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang akan datang bisa kami kerjakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Amin. Sampai ketemu lagi. Yolan, Garis, Santo, teman-teman yang lain. Yuk. Dadah. Ya. Saya mau tanya lagi. Yuk. Rumahnya Mr. Abdiel di mana? Rumahnya Kak Abdiel ada di itu. Rumahnya Kak Abdiel ada di depannya Pemkot lama. Masuk gang. Kamu mau main situ dah? Itu mah tanya doang. Oh, kalau mau main nanti kamu tak tunjukin Kak Abdiel punya kamar bola. Kamu bisa mandi di situ. Iya, toh, Mister. Iya. Makanya cari alamatnya Kak Abdiel. Apa? Nah, dicatat ya. Ya, tulis nanti aja ditulis di Ya. WA. Oke. Dadah. Ya, Mister. Selamat pagi, Mister. Lagi apa siang sih ini? Ya, pagi menjelang siang. Dadah. Oh, selamat pagi, Mister.